Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Oktavianus, peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini akan memaparkan apa yang saya dapatkan, apa yang saya pahami mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang lebih spesifik mengenai pendidikan harus berpusat pada murid. Dari sekian banyak pemikiran filosofis beliau, saya tertarik untuk membahas 3 pemikiran yang menurut saya berkenaan dengan konsep bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Pemikiran yang pertama itu bahwa beliau mengatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Terus yang kedua pemikiran beliau yaitu mendidik harus sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, slogan beliau yang sangat terkenal yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Baiklah, saya akan coba paparkan satu persatu, dimulai dari pemikiran beliau yang pertama, yaitu beliau menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan. Dalam pemikiran ini saya mengartikannya yang bisa saya pahami, yaitu bahwa kita sebagai guru tidak bisa merubah kodrat peserta didik kita. Yang kita bisa lakukan hanyalah merawat atau menebalkan potensi-potensi positif yang dimiliki oleh peserta didik kita. Mau jadi apa peserta didik kita di kemudian hari itu di luar kehendak kita. Yang kita bisa pastikan adalah bahwa peserta didik kita tumbuh sesuai dengan kodratnya dan tumbuh dengan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Jika dianalogikan kita sebagai guru itu bisa diibaratkan sama seperti seorang petani ya, di mana benih-benih itu diibaratkan sebagai murid kita. Jika kita sebagai petani menanam benih padi, janganlah kita berharap benih padi tersebut akan tumbuh menjadi jagung ya, karena itu mustahil. Yang kita bisa lakukan adalah merawat benih padi tersebut agar tumbuh menjadi padi yang unggul. Itu mungkin analogi yang paling pas untuk menggambarkan kita sebagai pendidik hanyalah sebagai penuntun. Lalu pemikiran beliau yang kedua yaitu mendidik harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang bisa saya tangkap dari pemikiran ini yaitu kita sebagai guru tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang tidak relevan dengan minat bakat atau perkembangan peserta didik pada zaman sekarang. Dalam mungkin contoh konkretnya dalam menyampaikan materi pelajaran, kita harus lebih kreatif menggunakan media-media yang sangat dekat dengan peserta didik kita. Bisa lewat internet, aplikasi-aplikasi, dan media-media lainnya. Dibandingkan kita menggunakan metode ceramah ya, yang tentu saja itu akan mengurangi minat peserta didik kita terhadap pelajaran yang kita berikan. Terus harus sesuai dengan kodrat alamnya. Dalam hal ini mungkin kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di belahan dunia bagian timur tentu saja memiliki norma-norma atau kebudayaan yang berbeda dengan negara-negara di barat ya. Begitupun dalam dunia pendidikan ada beberapa hal yang bisa kita adopsi, hal-hal positifnya, dan yang negatifnya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran tentu saja kita tinggalkan. Itu mungkin dari kodrat alamnya. Terus pemikiran yang ketiga yaitu mengenai slogan beliau yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bisa diartikan kita itu sebagai pendidik posisinya ada di beberapa tempat ya, bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa di belakang. Kalau di depan tentu saja kita sebagai inspirator ya, apa yang kita lakukan tentu saja akan dipandang oleh siswa, dan apa yang jika yang kita lakukan itu baik, pasti akan berdampak baik juga kepada peserta didik kita. Terus posisi kita di tengah, Ing Madya Mangunkarso, itu
kita harus membaur dengan peserta didik kita agar peserta didik kita merasa lebih dekat dengan kita. Terus yang ketiga, posisi kita di belakang Tuturi Handayani itu artinya kita sebagai motivator ya. Ketika peserta didik kita mendapatkan kesulitan dalam proses pembelajaran, kita harus bisa mengangkat kepercayaan diri peserta didik kita agar peserta didik kita tumbuh lagi minatnya dalam mengikuti pembelajaran. Itu mungkin 3 pemikiran yang bisa saya sampaikan dari sekian banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.